Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas masih dalam kesetimbangan kelarutan, kesetimbangan ion-ion dalam garam yang sukar larut dalam air. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang dulu mungkin di SMA tidak disampaikan. Jadi pada dua video sebelumnya itu adalah materi-materi yang ketika SMA kalian sudah belajar. Nah, pada kesempatan ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang pengaruh pH pada kelarutan garam. Tentunya garam di sini yang kita bahas adalah garam-garam yang sukar larut dalam air. Kemudian nanti yang kedua yang akan kita bahas adalah pengaruh pembentukan ion kompleks pada kelarutan garam. Dan yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pemisahan ion-ion dengan konsep kesetimbangan. Kelarutan, ya. Jadi ada 3 poin penting ini yang pada kesempatan ini akan kita bahas. Baik, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu pengaruh pH pada kelarutan garam. pH ini akan berpengaruh terhadap garam-garam yang menghasilkan anion berupa basa dari suatu asam lemah, basa konjugasi dari suatu asam lemah. Sebagai contoh, misalnya di sini adalah CaCO3. Nah, CaCO3 ini merupakan garam yang sukar larut dalam air. Reaksi pengionannya yaitu menghasilkan Ca2+ aquos dan CO3 aquos. Sebagaimana kita ketahui bahwa ion CO3 ini merupakan basa konjugasi dari suatu asam lemah yaitu berupa HCO3-. Ya. Ketika ada suatu ion H3O+ yang ditambahkan dalam suatu kesetimbangan ini, maka ion tersebut akan bereaksi dengan CO3 ya. CO3 aquos bereaksi dengan H3O+ aquos menghasilkan HCO3- aquos plus H2O liquid. Kemudian ion HCO3- akan bereaksi lebih lanjut. Ini merupakan asam lemah, ya. Akan bereaksi lebih lanjut dengan air dengan dengan H3O+ lagi, menghasilkan senyawa H2CO3 plus H2O. Ini aquos plus H2O liquid. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa H2CO3 ini merupakan senyawa amfiprotik, ya, yang akan mudah terurai menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, sehingga ketika kita coba urutkan reaksinya, ya,
CaCO3 dengan adanya ya, H3O+ asam ini yang akan bereaksi lebih lanjut menghasilkan ya, HCO3-, kemudian plus H2O. Ini akan bereaksi lebih lanjut menghasilkan dengan adanya H3O+ atau asam akan menghasilkan H2CO3 gas plus H2O liquid, dan ini akan terurai menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ya, pada kondisi asam ya, ion H3O+ ini akan memperbesar kelarutan CaCO3 ya, CaCO3 karena menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Kenapa? Karena ion CO3-2- yang dihasilkan dari proses pengionan CaCO3 akan bereaksi lebih lanjut, sehingga sebagaimana kita sudah pelajari di asas Le-Chatelier, ketika produknya ini diambil maka kesetimbangan bergeser ke kanan, dan beginilah untuk proses reaksinya. Jadi dengan adanya suasana asam ya, untuk senyawa-senyawa yang mengandung basa anion berupa basa konjugasi dari asam lemah itu akan memperbesar kelarutan suatu endapan garam ya, suatu senyawa garam yang suka larut dalam air. Nah, ini contoh pengaruh pH pada kelarutan garam. Nah, kemudian masih terkait dengan pengaruh pH, ini contoh yang pertama mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa dipahami. Kemudian contoh berikutnya untuk kasus senyawa yang bersifat amfoter. Amfoter itu artinya dia dapat berperan sebagai asam maupun dapat berperan sebagai basa. Ya, jadi contohnya itu berupa senyawa AlOH 3 kali ya, solid. Jadi senyawa aluminium hidroksida ini merupakan zat yang amfoter, dapat berperan sebagai asam dan juga dapat berperan sebagai basa. Reaksi pengionan dari AlOH 3 kali ini ya, menghasilkan Al3+ aquos dan 3OH- aquos. Diketahui bahwa nilai Ksp dari AlOH 3 ini, nilai Ksp-nya sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 33 ya, 1,3 kali 10 pangkat minus 33. Nah, ketika AlOH 3 kasus yang pertama dilakukan dalam lautan yang suasananya asam, maka ion OH- akan bereaksi dengan H3O+ ya. Di situ ada 3 mol ion OH- ya. 3 OH- akan bereaksi dengan H3O+ menghasilkan H2O. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ya, kesetimbangan pengionan air atau pembentukan air itu kesetimbangan ya, pengionan air itu memiliki nilai K, yaitu Kw. Kw-nya sebesar 10 pangkat minus 14. Karena ini reaksinya dibalik ya, kebalikan dari reaksi pengionan air, maka ya, K-nya menjadi K ini menjadi 1/Kw ya, yang nilainya karena ini dikalikan 3, koefisiennya 3, maka K-nya menjadi 1/Kw pangkat 3, yaitu 1/10 pangkat min 14 pangkat 3 ya. K-nya ini sama dengan 10 pangkat min 14 naik menjadi 14 pangkat 3, tentunya dikalikan 3 sehingga pangkat 42. Nah, ini K untuk reaksi ini. Ketika reaksi ini kita jumlahkan ya,
ketika reaksi ini kita jumlahkan, maka zat yang ada pada kiri dan kanan ketika jumlahnya sama bisa saling meniadakan. Kita coret ya 3OH-nya menghasilkan AlOH 3 kali solid plus 3H3O plus, ini aqueous, menghasilkan Al3 plus aqueous plus 3H2O liquid. Nah, karena reaksinya dijumlah, maka K untuk reaksi ini ya, K untuk reaksi ini misalnya ini adalah K aksen sama dengan KSP dikalikan K, di mana K di sini adalah 1/KW pangkat 3. Jadi ketika reaksinya dijumlah, maka K-nya dikalikan sehingga kita bisa peroleh nilainya yaitu 1,3 kali 10 pangkat min 33 kali 10 pangkat 42, sehingga hasilnya adalah 1,3 kali 10 pangkat 9. Nah, bisa kita lihat ya, dengan adanya asam pada kesetimbangan AlOH 3 ini, maka kita bisa melihat nilai K-nya jauh sekali berubah. Yang tadinya nilai KSP-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 33 menjadi 1,3 kali 10 pangkat 9. Artinya apa? Dengan adanya suasana asam pada kesetimbangan AlOH 3, maka akan memperbesar nilai kelarutannya. Hal ini dilihat dari nilai K dari AlOH 3 ditambah 3H3O plus. Nah, untuk zat amfoter ternyata pada suasana asam, dengan adanya suasana asam ya, akan memperbesar kelarutan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika suasananya basah? Tadi amfoter itu zat yang dapat berperan sebagai asam maupun zat yang dapat berperan sebagai basa, sehingga ketika dia bereaksi dengan asam dia akan berperan sebagai basanya, ketika bereaksi dengan basa dia akan berperan sebagai asamnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjutkan ketika ya, AlOH 3 ini direaksikan ya, dimasukkan dalam lautan yang sifatnya basa. Karena dia amfoter, maka ketika dia bereaksi dengan basa dia akan berperan sebagai asamnya. Nah, jadi AlOH 3 solid ketika bereaksi dalam suatu lautan basa ya, OH- aqueous, dia akan membentuk senyawa kompleks berupa AlOH 4 kali minus aqueous. Sehingga dari penjelasan ini ya, tentunya pada larutan yang bersifat basa pun ya, AlOH 3 ya, kelarutannya akan bertambah. Kenapa? Karena dengan adanya OH3- ini dia akan bereaksi dengan AlOH 3 membentuk senyawa kompleks yang mudah larut ya, sehingga dalam suasana basa pun ya, AlOH 3 kelarutannya meningkat atau bertambah. Berbeda kasusnya misalnya dengan zat yang sifatnya tidak amfoter, misalnya PbOH 2 kali. Ketika adanya PbOH 2 kali, jadi menghasilkan, jadi misalnya ini PbOH 2 kali solid ya, dia akan menghasilkan Pb2 plus ya, aqueous plus 2OH- aqueous ya. Ini minggu lalu sudah kita bahas. Jadi Pb2 plus dan 2OH-. Nah, Pb bukan bukan unsur yang sifatnya amfoter, sehingga dia tidak bisa berperan sebagai asam maupun basa. Maka ini asam Lewis, tapi tidak bisa sebagai basa. Nah, maka ketika adanya ion OH-, maka di sini yang berperan adalah efek ion senama, yaitu karena di sini ada OH- ya. Maka ketika ditambahkan ion OH-, maka akan menggeser kesetimbangan ke kiri, yang artinya memperkecil kelarutan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa lebih memahami terkait dengan pengaruh pH pada kelarutan garam. Jadi pada kelarutan garam-garam yang memiliki anion berupa basa lemah ya, berupa anion berupa basa konjugasi dari asam lemah, maka dia adanya ion OH plus
itu akan memperbesar kelarutan. Dan kemudian juga pada senyawa yang sifatnya amfoter ya, pH itu berpengaruh. Apakah dia suasana asam ya akan memperbesar kelarutan dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ketika dia suasananya basah, dia akan membentuk kompleks seperti ini. Baik, ini adalah poin yang pertama sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang ya pembentukan ion kompleks ya, pembentukan ion kompleks ya, pada ya kelarutan garam. Ya, sebagai contoh saya misalkan di sini adalah senyawa FeS ya, besi sulfida ya. Dalam air ya, besi sulfida ini dia akan menghasilkan ion Fe2+ aquos, kemudian plus HS aquos dan OH- aquos. Ion Fe2+ ini, ion Fe2+ dia dapat bereaksi dengan suatu ligan ya. Ligan itu adalah zat suatu spesies yang memiliki pasangan elektron bebas ya, yang dapat digunakan untuk ikatan koordinasi dengan suatu logam ya. Biasanya logam transisi membentuk suatu kompleks. Jadi kompleks itu komponennya ada dua, ada ion pusat, ada atom pusat, itu berupa ion kation ya, biasanya tersusun dari kation-kation logam transisi. Kemudian yang kedua adalah ligan. Ligan yaitu suatu anion yang punya pasangan elektron bebas yang akan digunakan untuk berikatan dengan ikatan kovalen koordinasi dengan ikatan koordinasi, maksudnya ikatan koordinasi dengan atom pusat. Di sini atom pusatnya adalah Fe2+. Nah, kita misalkan ligannya berupa Cn- ya, aquos. Ion Fe2+ plus Cn- dia akan dapat membentuk suatu kompleks dengan struktur FeCN6 2+. 4-, mohon maaf, 4- ya, 4- aquos. Nah, ketika reaksi yang pertama ini ya, ketika FeS dilakukan dalam air, karena dia senyawa-senyawa yang sukar larut, maka dia punya Ksp ya. Yang pertama ini punya Ksp ya. Nilai Ksp dari FeS adalah 8 kali 10⁻⁻16. Nah, untuk reaksi pembentukan ion ya juga mempunyai K ya, konstanta kesetimbangannya ya. K-nya berupa, biasanya namanya adalah formation constant, jadi konstanta pembentukan kompleks ya, atau disimbolkan dengan Kf. Dan nilai Kf dari reaksi ini adalah 3 kali 10⁻35. 3 kali 10⁻35. Nah, ketika kita menggabungkan dua reaksi ini ya, yang kiri dengan kanan ada bisa dicoret, Fe dicoret, sehingga hasilnya adalah FeS solid plus Cn- aquos plus H2O liquid menghasilkan FeCN6 4- aquos plus HS- aquos plus OH- aquos. Oke. Karena reaksinya dijumlahkan ya, maka K-nya adalah hasil kali antara Ksp dengan konstanta pembentukan kompleks yaitu Kf, sehingga kita bisa menghitung nilainya 8 kali 10⁻16 dikali 3 kali 10⁻35 ya. K-nya ini hasilnya adalah nilainya 2,4 kali 10⁻20 ya. Nah, 2,4 kali 10⁻20
20. Kita bisa melihat yang K-nya tadinya ketika dia berada pada air murni itu K-nya berupa KSP sebesar 8,8 kali 10 pangkat min 16. Ketika dengan adanya ion Cn- dalam suatu larutan tersebut sehingga dapat bereaksi dengan Fe2+ membentuk senyawa kompleks, maka K-nya menjadi 2,4 kali 10 pangkat 20. Ini lebih kurang 10 pangkat 35 kali lebih besar dibandingkan semula, sehingga kelarutannya 10 pangkat 35 kali lebih besar. Nah, jadi dengan adanya suatu anion yang dapat berperan sebagai ligan, maka ya dapat membentuk ion kompleks yang menyebabkan kelarutan suatu senyawa itu meningkat. Jadi ketika suatu senyawa yang suka larut dilarutkan dalam suatu larutan yang mengandung ligan, ya, yang mengandung ligan berupa anion, ini dapat meningkatkan kelarutan senyawa tersebut. Baik, ini adalah poin yang kedua. Ya. Nah, untuk memperjelas ini kita akan lihat sebuah contoh soal, ya, sebuah contoh soal. Hitunglah kelarutan AgBr, ya. Perintahnya adalah hitunglah kelarutan AgBr splitnya dalam ini S, ini maksudnya solubility kelarutan AgBr. Yang pertama air, dan yang kedua adalah dalam larutan yang mengandung ion 1 molar Na2SO4. Jadi dalam larutan yang mengandung 1 molar Na2SO4. Nah, di mana diketahui nilai KSP AgBr sama dengan 5 kali 10 pangkat min 13, dan KF dari Ag, KF tentunya tadi adalah konstanta pembentukan kompleks, ya. Ag S2O3 2 kali 2 min, ini nilainya adalah 4,7 kali 10 pangkat 13, ya. Jadi soalnya adalah hitunglah kelarutan AgBr dalam air. Yang kedua dalam 1 molar larutan Na2SO4. Ini salah, bukan Na2SO4, Na2S2O3, ya. Tiosulfat, natrium tiosulfat. Oke, sekarang kita jawab dulu yang pertama, ya, kelarutan AgBr dalam air. Tentunya kita buat reaksi pengionannya terlebih dahulu. AgBr solid, dia akan mengion menghasilkan Ag+ aquos dan Br- aquos, ya. Maka kalau ini S, ini S, ini S, ya. KSP nya tentunya adalah hasil kali Ag+, ya, kali konsentrasi Br-, ya. Ini sama dengan S kuadrat, maka S nya sama dengan akar KSP. Akar dari 4,7 bukan 4,7 tetapi 5 kali 10 pangkat min 13. Hasilnya adalah 7,1 kali 10 pangkat min 7 molar. Nah, ini adalah kelarutan dalam air, ya. Ini sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kelarutan dalam 1 molar Na2SO4. Nah, supaya kita punya catatannya, ya, yang dalam air kita tulis di sini karena papan tulisnya sempit. Kita tulis dulu di sini kelarutan awalnya 7,1 kali 10 pangkat min 7 molar. Oke. Nah, sekarang bagaimana kelarutannya dalam 1 molar Na2S2O3 natrium tiosulfat. Ini saya hapus.
Nah, kita buat reaksi pengionannya kembali ya. AgBr solid, dia akan mengion menghasilkan Ag plus aquos dan Br min aquos. Ag plus ini akan bereaksi dengan ion yaitu S2O3 2-. Ya, ion ini adalah berasal dari natrium tiosulfat Na2S natrium tiosulfat ya, Na2S2O3. Oke. Menghasilkan suatu senyawa kompleks. Tadi di awal sudah dikasih tahu senyawa kompleksnya yaitu AgS2O3 2 kali 2- ya. Berarti karena S2O3 nya ada 2, maka koefisiennya di sini 2. Nah, tentunya ini aquos ya. Nah, ini tadi punya KSP, ini punya KF. Kalau reaksinya digabung, maka Ag plusnya dicoret menjadi AgBr solid plus 2S2O3 2- aquos menghasilkan AgS2O3 2 kali 2- plus ini aquos Br min aquos. Nah, karena reaksinya dijumlahkan, maka K-nya di sini merupakan hasil kali dari KSP kali KF ya. KSP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 13 dikalikan 4,7 kali ya kali 10 pangkat 13. Nah, KF-nya tadi sudah diketahui di soalnya ya. Nah, ini kita bisa hitung, ini 10 pangkat 13-nya coret 5 kali 4,7 sama dengan 23,5. Ini adalah K untuk reaksi ini ya. Sekarang yang ditanyakan kelarutan ya. Maka kita buat reaksinya kembali. Ini AgBr ya, solid plus 2S2O3 2- aquos menghasilkan AgS2O3 2- aquos plus Br min aquos. Nah, maka kita perlu membuat tabelnya. M mula-mula bereaksi setimbang ya, mula-mula bereaksi setimbang. Nah, karena di sini AgBr-nya fasenya solid, maka konsentrasinya kita dianggap tidak ada ya, tidak memiliki konsentrasi. Sedangkan konsentrasi natrium tiosulfat tadi di soal diketahui sebesar 1 molar ya, 1 molar, maka kita tulis 1. Nah, karena di sini koefisiennya 2, kita tulis min 2S ya. Koefisien 1 berarti S, di sini S. Maka untuk konsentrasi saat setimbang yaitu 1 min 2S, ini S, ini S. Oke, mudah-mudahan sampai sini sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya saya hapus yang atas. Oke. Dari reaksi kesetimbangan ini ya, maka kita bisa menentukan persamaan K-nya. K sama dengan konsentrasi AgS2O3 2- pangkat 1 ya, karena koefisien 1 kali konsentrasi Br min dibagi konsentrasi fasenya aquos hanya S2O3 2-, sedangkan AgBr solid, jadi AgBr tidak dimasukkan. Konsentrasi S2O3 ya, 2- pangkat 2. Oke. Nah, maka kita masukkan data-data saat setimbang ini ya. Ini S kuadrat per
1 min 2S pangkat 2. Nah, karena ini kuadrat, maka kita bisa menghitung ya. Ini kita akarkan saja, maka S per 1 min 2S sama dengan akar K. Nah, kita bisa menghitung S-nya min 1 2S sama dengan akar dari yang sudah kita cari terlebih dahulu tadi, 23,5. Oke, akar 23,5 itu kalau diakarkan ya sebesar 4,85. Oke. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita hitung. Ini saya hapus. Oke. Nah, maka kita bisa hitung S sama dengan 1, ini dikali silang ya. 1 kali 4,85 min ya. 2S kali 4,85 ya. 9,7 ya. 9,7S. Nah, yang sama, yang ada S-nya kita jadikan 1, kita pindah jadi plus, maka 10,7S sama dengan 4,85. Maka S-nya ya adalah 4,85 dibagi 10,7, hasilnya adalah 0,45 molar ya. Oh, yang tadi sudah kehapus ya, 4,85 molar. Tadi kita lihat di awal tadi kelarutan dalam air ya, kelarutan dalam air itu yang tadi adalah yang kelarutan dalam air nilainya adalah 7,1 kali 10 pangkat min 5 min 7 molar. Ini kelarutan dalam air ya. Sehingga kita bisa bandingkan bahwa ketika ada ion berupa ion tiosulfat ya, S2O32 min ya. Kalau tadi ligan ini ligan ya. Kalau tadi adalah Cn min, di sini adalah S2O32 min. Ternyata kelarutannya berubah dari 7,1 kali 10 pangkat min 7 berubah menjadi 0,45 molar. Menjadi jauh lebih besar dibandingkan ketika kelarutannya ada di dalam air. Jadi adanya suatu anion ya berupa ligan sehingga dia dapat membentuk kompleks, maka akan memperbesar suatu kelarutan garam-garam yang sudah larut dalam air. Oke, jadi untuk pengaruh ya pembentukan kompleks terhadap kelarutan sudah kita bahas. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dan contoh soal ini ya bisa lebih dipahami. Terakhir kita akan membahas pemisahan ion dengan menggunakan konsep kesetimbangan kelarutan ya. Pemisahan ion dengan menggunakan konsep kesetimbangan kelarutan. Ya. Kita akan bahas melalui pembahasan soal ya pengaruh dari pemisahan ion ini. Jadi misalkan terdapat campuran ya suatu larutan yang mengandung 0,2 molar MgCl2 dan 0,1 molar CuCl2. Jadi di dalam suatu larutan itu terdapat 0,2 molar MgCl2 dan 0,1 molar CuCl2, di mana diketahui KSP dari MgCl2 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat min 10. Kemudian KSP dari CuOH2 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 22. Oke. Jadi pertanyaannya adalah mana ya zat yang mengendap duluan. Jadi manakah zat yang mengendap duluan? Apakah Mg? Oh, ini MgOH, mohon maaf. Ini adalah MgOH 2 kali. Apakah MgOH 2 kali ya atau CuOH 2 kali?
Ya, pertanyaan pertama itu, mana zat yang mengendap duluan? Kalau kita lihat dari nilai KSP-nya, ya, yang MgOH2 adalah 6,3 kali 10 pangkat min 6,3 kali 10 min 10, sedangkan CuOH2 kali 2,2 kali 10 min 22. Maka ketika ditambah MgCl2 dan CuCl2 ini ketika ditambahkan tetes demi tetes, ya, suatu larutan basa yaitu NaOH misalnya, maka manakah yang akan mengendap duluan? Nah, dari data ini, ya, maka bisa kita langsung sebut saja yang akan mengendap duluan adalah yang memiliki nilai KSP paling kecil, ya, di antara dua zat ini. Kita lihat bahwa MgOH2 nilainya 6,3 kali 10. Ini lebih besar, ya, dibandingkan CuOH2 yaitu 2,2 kali 10 Maka yang akan mengendap duluan adalah CuOH2 kali, karena nilai KSP-nya ini lebih kecil. Artinya kalau nilai KSP-nya kecil itu kelarutannya kecil. Kalau kelarutannya kecil ketika ditambahkan, ya, akan ditambahkan OH-, maka dia akan mengendap terlebih dahulu karena kelarutannya kecil. Mengendap artinya dia tidak larut di dalam air, ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang berikutnya adalah berapakah konsentrasi OH- yang diperlukan untuk mengendapkan, ya, ion Cu2+, karena tadi yang mengendap duluan adalah CuOH2 kali. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah konsentrasi OH- yang diperlukan, ya, untuk mengendapkan ion Cu2+ dari CuCl2 ini? Nah, maka, ya, nilai OH- dari MgOH2 dengan COH2 tentunya dari pengionan senyawa kedua senyawa ini tentunya yang lebih besar adalah dari MgOH2 karena nilai KSP-nya lebih besar. Maka itulah yang kemudian kita gunakan untuk menentukan berapa ion OH- yang harus ditambahkan. Karena kalau ion OH-nya lebih besar dari yang berasal dari MgOH ini pasti lebih besar dari CuOH2, sehingga dia akan mengendapkan CuOH2 tetapi belum mengendapkan MgOH2. Nah, kita buat reaksinya. Di sini MgOH2 kita ketahui dia akan menghasilkan Mg2+ akos plus 2OH- akos. Nah, ini solid, ini S, solubility S, larutannya ini 2S, ya. Atau ini nggak perlu juga nggak apa-apa, ya, karena kita bisa mencari, karena yang dicari adalah konsentrasi OH-nya, ya. Maka KSP sama dengan konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2. Oke, nah KSP-nya sudah diketahui 6. Oh, ini S nggak apa-apa, kita buat lagi karena 6,3 kali 10 pangkat min 10, ya. Oh, konsentrasi Mg2+ nya kita lihat, kita ketahui bahwa konsentrasi Mg2+ nya adalah 0,2, ya, dikali konsentrasi OH-. Jadi ini tadi tidak diperlukan, ya, S dengan 2S nya. Jadi konsentrasi Mg2+ nya kita pakai dari yang ada di larutan. Kenapa? Karena kalau kita tidak pakai ini, kita pakai dari pengionan MgOH2 dari KSP nya, ya, maka pasti OH-nya tidak cukup untuk mengendapkan ini, ya. Maka kita gunakan yang ada dalam larutan supaya nanti OH-nya ini tidak akan mengendapkan ion MgCl2 menjadi MgOH. Nah, maka ini MgOH kuadrat, konsentrasi OH- kuadrat sama dengan 6,3 kali 0,2, berarti
ini 6 ya. Nah, 1,26 kali 10 pangkat min 10 ya. 1,26 kali 10 pangkat min 10. Maka ya, konsentrasi OH minnya adalah akar dari 1,26 kali 10 pangkat min 10 ya. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 5,6 kali 10 pangkat min 5 molar ya. Ini adalah konsentrasi OH min ya, yang dibutuhkan untuk mengeluarkan ion Cu2+ ya, sebesar 5,6 kali 10 pangkat min 5 molar. Oke, jadi ion OH min ini dia akan mengendapkan ion Cu2+, tetapi tidak akan mengendapkan ion Mg2+ dengan konsentrasi sekian ya, 0,2 molar dan 0,1 molar. Jadi karena ini KSP-nya ya, hasil kali ion-ionnya ini sama dengan KSP, tentunya larutan masih jenuh ya, belum mengendap untuk MgOH. Tetapi ya, ketika ini ion OH min ini berikatan dengan Cu2+ yang 0,1 molar, ketika 5,6 ini dikalikan 0,1 molar ya, maka menjadi 5,6 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi kalau ini kita kalikan konsentrasi CuCl2, maka hasil ya, Q-nya ya, tentunya sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 6 molar. Min 6. Nah, Q ini tentunya lebih besar dari KSP CuOH2, maka ya dengan konsentrasi OH min 5,6 kali 10 pangkat min 5, maka CuOH2 kali ini mengendap karena Q-nya lebih besar dari KSP ya. Jadi ketika kita tambahkan OH min sebanyak 5,6 kali 10 pangkat min 5 molar, CuOH mengendap, tetapi MgOH2 kali belum mengendap. Karena apa? Karena masih tepat jenuh ya. Sama dengan hasil. Jadi ketika kita ini teteskan ini, maka Q-nya masih sama dengan KSP-nya. Jadi dia tepat jenuh, sedangkan Cu2+ nya mengendap menghasilkan CuOH2. Nah, makalah ini adalah konsep kesetimbangan kelarutan ya, yang bisa digunakan untuk memisahkan dua zat yang ada dalam satu lautan, yaitu Mg dengan Cu. Jadi di situ ada larutan MgCl2 yang mengandung ion Mg2+ dan CuCl2 yang mengandung ion Cu2+. Maka ketika kita ingin memisahkan ya, caranya adalah ditambahkan dengan OH sehingga membentuk endapan CuOH2 dan MgOH2, tetapi ya nilainya bisa kita hitung ya. Ketika kita tambahkan segini ya, 5,6 kali 10 5, Cu mengendap duluan membentuk endapan, sedangkan Mg masih berada di dalam larutan berupa Mg2+, belum mengendap. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, misalnya tambahan pertanyaannya, ya. Oke. Pertanyaan ketiga, yang ketiga adalah berapa konsentrasi ya? Berapa konsentrasi ion Cu2+ yang tersisa dalam larutan, Jadi tadi Cu-nya semuanya mengendap ya, menghasilkan Cu2+, menghasilkan CuOH2 kali setelah ditambahkan 5,6 kali 10 pangkat min berapa tadi ya, kali 10 pangkat min 5 molar ya. Nah, itu Cu nya mengendap menghasilkan CuOH2.
Pertanyaan berikutnya, berapa konsentrasi ion CuO2+ yang tersisa dalam lautan? Kita ingat bahwa ketika dia mengendap, dia menghasilkan CuOH 2 kali solid. Nah, ini pun dapat mengalami reaksi kesetimbangan, menghasilkan Cu2+ aqueous dan OH- aqueous. Ya. Maka ketika semuanya sudah diendapkan dengan OH- ya, menghasilkan CuOH2, maka konsentrasi CO-nya pada larutan dengan OH- ya sudah kita hitung tadi, nilainya adalah 5 ya, 5 kali 10 pangkat min 5,6 kali 10 pangkat min 5 molar ya, 5 molar. Maka kita bisa menghitung ya, KSP sama dengan konsentrasi Cu2+ kali konsentrasi ini 2 OH- ya, OH- pangkat 2. Maka konsentrasi OH- konsentrasi Cu2+ ya, konsentrasi Cu2+ yang tersisa adalah KSP dibagi konsentrasi OH- pangkat 2. KSP nya 2,2 kali 10 pangkat min 22 per konsentrasi OH- nya 5,6 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Hasilnya adalah ya, 7 kali 10 pangkat min 12 molar. Jadi setelah ditambahkan OH- dengan konsentrasi 5,6, maka konsentrasi CO2+ yang tadinya 0,1 molar ya, dia sudah membentuk CuOH 2 kali, tetapi masih ada yang tersisa di dalam lautan, yaitu akibat dari pengionan dari senyawa yang sukar larut, yaitu berupa CuOH 2 kali ya, ini ya, yang tersisa sebesar 7 kali 10 pangkat min 12 molar. Nah, ini adalah penggunaan ya konsep kesetimbangan kelautan untuk pemisahan suatu lautan yang mengandung kation-kation tertentu. Ketika kita tambahkan suatu reaksi, contohnya di sini reaksinya berupa basa, yaitu NaOH ya, OH-nya itu akan dapat mengendapkan. Nah, senyawa yang mengandung OH- ya, MgOH 2 kali dan CuOH 2 ini adalah senyawa yang sukar larut yang memiliki KSP berbeda. Karena KSP-nya berbeda, maka dapat dilakukan pemisahan ya, karena nanti ada zat yang ketika ditambahkan reaksi tersebut menghasilkan endapan terlebih dahulu. Jadi itu mungkin ya penjelasan terkait dengan beberapa hal terkait dengan materi kesetimbangan kelautan yang dulu di SMA tidak diajarkan. Mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kita semua ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.